yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Muji. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Muji selama hampir 30 menit telah menyampaikan bagaimana membuat rensra yang baik. Mulai dari bab 1 sampai terakhir. Dari bab 1 sampai terakhir tadi, yang paling utama sebetulnya Pak, itu adalah merasakan, menentukan pokok masalah, masalah dan akar masalah. Kalau itu dipahami teman-teman semua, sudah bisa menentukan, renstra itu gampang Pak. Renstra itu gampang. Jadi selesai kata Pak Muji. Tapi itu Pak, kadang-kadang memahamkan sebetulnya masalah saya itu seperti apa. Kemudian akar masalah itu seperti apa yang perlu dipecahkan. Saya seringkali menyampaikan begini, berpikiran begini. Saya kesulitan ke Johar gitu Pak. Saya kesulitan ke Johar. Kenapa sulit nih Johar? Karena transportasinya tidak ada. Ya. Pemahaman-pemahaman sederhana itulah yang harusnya dipahami oleh Bapak Ibu dalam rangka membuat renstra. Itu yang penting yang disampaikan Pak Muji tadi. Dan juga sudah dikasih gambaran-gambaran terkait bagaimana pohon-pohon masalah, pohon kinerja yang harusnya dibuat. Nanti Bu Mbak Marlupi juga akan lebih mendetailkan lagi. Ya, kemudian ada inti dalam membuat permasalahan itu harus ada data. Contoh yang permasalahan yang tidak ada data seperti apa? Saya itu bertanya dulu. Teman-teman OPD punya permasalahan tapi dia tidak punya data. Kalau itu yang terjadi, terus langkahnya seperti apa? Ini mungkin menjadi pertanyaan teman-teman nanti. Tapi nanti kita diskusi lebih banyak karena diskusi kita sampai jam 12. Waktu kita untuk sesi ini sampai jam 12, Pak. Tuntaskan hari ini, paham betul, kemudian nanti disambung dengan pohon kinerjanya dan cascading-nya. Kemudian bagaimana menentukan target tadi yang terakhir. Harus dihitung betul-betul. Jangan sampai begini. Ya walaupun perencanaan itu kan prediksi, Pak. Sewaktu-waktu bisa berubah, tapi ngitung benar dulu. Sampai 24, 25, 26, hitung betul. Kalau perlu, undang Pak Muji, bicara nih Pak ini, toposi saya seperti ini, masalahnya seperti ini, akar masalahnya seperti ini, tapi saya masih bingung menentukan target. Nah, itulah yang mungkin hari ini kita bisa diskusikan, karena waktu kita masih panjang, Bapak Ibu, gunakan kesempatan ini sebaik-baik. Gunakan sebaik-banyak. Kalau bisa, semua OPD yang ada di sini, tanya, kalau sudah paham, ya sudah. Tapi kalau yang belum paham, daripada sampai di kantor nanti bertanya lagi, ini momen yang sangat luar biasa. 1,5 jam kita akan melakukan diskusi. Saya akan mulai harapannya nih. Boleh Mbak, moderator itu nunjuk satu untuk memberikan contoh persoalan di OPD-nya. Boleh Pak? Boleh. Coba biro pemerintahan dulu. Yang diterangkan Pak Muji tadi sudah ditangkap, ya. Walaupun biro itu ada apa ya Pak? Saya tidak tahu persis cara apakah dia masalah utama dari biro pemerintahan itu mengawali, tapi nanti semuanya kalau memang masih ragu-ragu menentukan permasalahan, akar masalahan, bertanyalah sehingga paham betul. Monggo silahkan. Bapak Ibu pembantu administrasi AMIK silahkan. Pak Ibnu, saya bisa interupsi sebentar, Pak? Siap, Pak, siap. Ini Bapak Ibu, kita dengarkan ini ada Pak Kabid Pemsosbud. Tidak bisa bergabung, banyak pekerjaan, tapi beliau berkenan lewat Zoom. Monggo Pak Edi, silakan Pak. Sedikit saja supaya nanti runtut antara materi yang disampaikan oleh Pak Muji dengan nanti yang terkait dengan pohon kinerja yang akan disampaikan oleh Bu Lupi. Mungkin saya salah tangkap, mohon dikoreksi. Seingat saya itu runtutnya itu adalah untuk season ini kita
belajar terkait dengan bagaimana menentukan isu strategis. Seingat saya seperti itu. Seingat saya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Karena ini akan berdasarkan penentuan isu strategis itu, itulah yang nanti kemudian akan dijabarkan oleh Bu Lupi terkait dengan yang pohon kinerja tadi. Benar nggak? Kalau mungkin saya salah, mohon dikoreksi. Lah justru yang hari ini terkait dengan bagaimana penentuan isu strategis yang ada di D, karena ini kita sedang bicara terkait dengan OPD, itu yang kayaknya belum dijelaskan Pak Muji, mohon koreksi kalau saya salah, supaya nanti runtut antara yang disampaikan pada session hari ini, kita betul-betul nanti teman-teman OPD dan pengampu berdiskusi terkait dengan isu strategis edukasi di masing-masing sektornya sesuai dengan tupoksinya, baru setelah itu berdasarkan isu strategis itu yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut teoritiknya oleh Bu Lupi terkait dengan bagaimana penyusunan pohon kinerja sampai dengan nanti penentuan indikator sampai dengan cascading-nya. Seingat saya seperti itu. Mohon maaf ini karena saya mungkin mantan orang diklat, jadi runtutan terkait dengan pemberian materi itu menjadi penting supaya nanti ditangkap secara utuh oleh peserta. Kalau memang saya salah, mohon dikoreksi, tapi seingat saya seperti itu. Supaya nanti teman-teman OPD yang besok katakanlah supaya ditarget untuk membuat paparan, jadi nanti tidak confuse ketika nanti menyusun pohon kinerja, karena bermula dari isu strategis itu. Dari isu strategis, nanti dijabarkan ke dalam pohon kinerja, nanti sampai ke penyusunan cascading. Mungkin itu Pak Ibnu, mohon maaf ini saya terpaksa saya interupsi, mohon maaf. Tidak apa-apa Pak, ini pengkayaan Pak. Jadi pengkayaan ada beberapa masukan dari Pak Edi, Pak Muji terkait dengan hari ini di Muji. Kemudian ada masukan ternyata kan isu strategis itu seperti apa yang belum diungkapkan, apakah masuk di dalam materinya ini atau seperti apa. Monggo Pak Muji. Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi saya itu kemarin kan diberitahu sama Mas Dhani sama Mbak Marlopi, Pak Muji besok bisa ya ngisi terkait dengan bagaimana menyusun sebuah dokumen rencana strategis. Kalau hanya isu strategis, ketika kita sudah bisa memetakan masalah, isu strategis itu bisa diambil dari masalah yang sudah diinventarisasi oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat potensi yang tersedia yang ada di Jawa Tengah yang dimiliki sesuai dengan tupoksi Bapak dan Ibu sekalian di dalam OPD. Jadi isu strategis itu muncul setelah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian memetakan masalah. Kalau tidak ada itu nggak bisa isu strategis tahu-tahu ada. Harus tahu dulu masalah yang sudah diinventarisasi oleh Bapak Ibu sekalian, masuk pada bab 3, nanti pada subbab berikutnya yang terkait dengan isu strategis bisa diambil dari masalah itu. Apakah masalah itu terjadi di seluruh Jawa Tengah yang Bapak dan Ibu wilayahnya sampai ke Jawa Tengah? Kalau memang itu hanya ada di dalam satu kecamatan saja. Saya berikan contoh yang ekstrim biar gampang. Ketika Dinas Kesehatan ada sebuah wabah demam berdarah. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, wabah demam berdarah masuk di dalam pemetaan masalah. Ini menjadi masalah. Tapi setelah Bapak-bapak dan Ibu sekalian melihat ternyata bahwa wabah demam berdarah hanya ada di Kecamatan Purwokerto Selatan saja atau di Aji Barang saja, maka tidak bisa itu dijadikan isu strategis. Paham ya sampai sini ya kira-kira ya? Ulangi. Ya. Jadi ketika di dalam memetakan masalah, ini yang orang dinas kesehatan ya, menginventarisasi masalah-masalah yang terjadi. Dimasukkan. Pokoknya diinventarisasi saja lah. Diinventarisasi saja, nanti akan bisa dipetakan mana yang masalah pokok yang harus diselesaikan, kemudian mana yang akar masalah, mana yang akar masalah. Kemudian dari hasil inventarisasi itu muncullah contoh ekstrim
ternyata ada wabah demam berdarah. Apakah ini bisa dijadikan isu strategis? Lihat dulu, wabah demam berdarah itu terjadi di mana? Berapa tahun? Kalau ternyata usianya lama, sampai 1 tahun, dan atau 1 bulan, cari yang ekstrim aja yang gampang ya, ternyata hanya 1 bulan, dan itu hanya berada di Kecamatan Purwokerto Selatan saja. Kalau hanya terjadi di Purwokerto Selatan saja, maka jangan ditarik menjadi isu strategis. Kemudian saya cari gampang yang fenomena dan itu masalah yang lebih mudah lagi. Kenapa bisa ditarik menjadi isu strategis di OPD atau di di daerah? Saya berikan contoh yang paling gampang baru kita lalui. Pandemi COVID-19. Apakah itu terjadi hanya di 1 kecamatan saja? Tidak, tapi terjadi di seluruh Jawa Tengah. Maka itu dijadikan isu strategis. Boleh, gitu. Karena terjadi harus dipecahkan. Kalau tidak dipecahkan, maka akan berdampak masalah yang lebih besar di tempat lain. Yang lebih besar lagi, tidak hanya masalah itu. Nah itu bagaimana cara kita membuat isu strategis. Ambil dulu dipetakan masalah, karena isu strategis setelah pemetaan masalah. Ada di dalam bab 3. Kabit, Pak Edi, penjelasan dari saya terkait dengan isu strategis. Lah, monggo saja sih, kalau sudah cukup. Artinya kan tadi poinnya kan sebenarnya awal bagaimana kita menentukan isu strategis. Strategis di OPD kan tentu saja. Saya nggak tahu itu sudah bisa ditangkap atau belum. Tapi poinnya itu nanti kan OPD harus bisa menentukan isu strategis sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh OPD, sesuai dengan tantangan yang akan dihadapi oleh OPD, sesuai dengan tupoksi dari OPD. Kan kira-kira seperti itu. Yang saya seperti itu sih. Lah dari situlah nanti kemudian Bu Lupi akan menceritakan ultimate outcome-nya, karena berdasarkan isu strategis itu yang menjadi salah satu untuk penentuan ultimate outcome yang nanti kan dijabarkan di dalam pohon kinerja. Seingat saya seperti itu sih. Mohon kalau saya sedikit mungkin beda yang dimaksud oleh teman-teman pengajar, ya enggak apa-apa, tapi yang saya tangkap seingat saya kok seperti itu, gitu aja. Supaya runtut saja nanti, runtut dengan antara materi yang ini dengan materi yang berikutnya. Gitu aja Pak Ibnu, teman-teman. Pak Muji mau tambahkan lagi? Nah, tadi beberapa keterangan di Kabit Pemsosbud, nanti kita terjemahkan dengan diskusi aja. Monggo tadi dari Biro Pemerintahan, kalau mengikuti, kita ingin menguji, sebetulnya kalau Biro Pemerintahan itu, masalah dan isu strategisnya itu apa, nanti diatasi dengan apa? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Mohon izin Pak Narasumber. Mohon izin saya Setio dari Biro Pemerintahan Orda dan Kerjasama. Mohon izin untuk terkait penyusunan Renstra dan Renja. Kalau di tiap-tiap biro itu biasanya dikoordinir oleh Biro Bangda. Mohon izin Biro Bangda kalau saya salah. Biasanya kita semua store data ke Biro Bangda. Untuk penyusunan masalah, pohon masalah ataupun akar masalah, kita biasanya Biro Pemerintah, tiap-tiap biro itu melakukan pemetaan masalah tersebut dahulu, kemudian setorkan ke Biro Bangda. Sebelumnya kami itu pernah menyusun sebenarnya masalah. Mohon izin nanti kalau misalkan koreksi, monggo ya Pak. Ini untuk Biro Pemerintahan itu pokok masalahnya kita ada di fungsi lainnya. Oke. Kita ada di fungsi lainnya, masalah pokok pelaksanaan kebijakan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.
Jadi di biro kita itu kita menangani 3 bagian. Bagian pemerintahan, bagian otonomi daerah, dan bagian kerjasama. Nah, itu untuk masalah yang pertama. Masalah yang pertama, kita ambil contoh di bagian kerjasama, yaitu belum optimalnya kerjasama antar pemerintah, lembaga, badan usaha, dan swasta. Itu yang masalah di bagian kerjasama. Kita ambil satu pokok masalah. Kemudian turun lagi ke akar masalah. Kita mempunyai 3 akar masalah dalam satu bagian kerjasama tadi. Yang pertama, belum efektifnya pelaksanaan kerjasama antar pemerintah. Yang pertama. Kedua, belum efektifnya pelaksanaan kerjasama lembaga, badan usaha, atau swasta. Itu yang kedua. Yang ketiga, belum optimalnya evaluasi dalam pelaksanaan kerjasama. Kemudian data dukung yang bisa kami sampaikan terkait akar masalah. Yang pertama, sampai dengan tahun 2019, itu efektivitas kerjasama antar pemerintah dan kerjasama dengan swasta baru mencapai 70%. Masih terdapat 30% kesepakatan bersama yang harus ditingkatkan kinerja teknis pelaksanaannya. Kemudian itu menjadi dasar kami untuk membentuk akar masalah, kemudian masalah pokok. Itu mungkin contoh saat di Muji. Matur suwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Setio. Pak Muji, Biro Pemerintahan itu walaupun dikoordinir ya oleh Biro Pangda ya, tapi di Biro Pemerintahan sendiri tadi kita sama-sama mendengar sudah mengidentifikasi apa-apa yang menjadi tugasnya Biro Pemerintahan. Ya, kami minta pencerahan Pak Muji. Walaupun saya sudah menangkap itu, itu ondo, bersifat ondo dari yang paling tinggi menjadi belum optimalnya kebijakan pemerintahan otonomi daerah. Gitu Pak. Terus saya berpikir begini, ngukuri piye ya belum optimalnya yang paling tinggi gitu. Kan itu diturunkan lagi. Secara pohon kinerja itu sudah betul, tapi itu dari saya. Monggo Pak Muji dikomentar. Baik Pak Ibnu, kalau saya sudah menulis dan mendengar karena mempelajari ya. Biro Pemerintahan itu menurut saya sudah bagus, tinggal diyakini bahwa belum optimalnya pelaksanaan kerjasama itu disebabkan karena belum optimalnya kerjasama pemerintahan, lembaga, dan swasta. Diyakini dan dipastikan bahwa itu penyebabnya. Terus kemudian belum optimalnya kerjasama pemerintahan, lembaga, dan swasta itu disebabkan karena belum efektifnya kerjasama antar lembaga. Dipastikan kalau itu sudah diyakini betul ya, betul menurut saya. Kemudian pembuktiannya apa Pak? Pembuktiannya tadi sudah disampaikan bahwa pada tahun 2019 itu baru 70%. Kalau sudah bercerita tentang persentase, maka kondisi ideal adalah 100%. Yang terbaik itulah yang menjadi target supaya kita itu mencapai. Bagaimana untuk mencapai angka kekurangannya 30% itu? Silakan dicari atau disesuaikan dengan program dan kegiatan. Tadi ketika sudah ketemu permasalahannya, maka buatlah tujuannya adalah yang pertama mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah. Itu tujuannya. Tapi level ini hanya bercerita OPD, belum bercerita pohon kinerja ya. Karena kalau pohon kinerja bisa ada campur tangan OPD lain untuk keberhasilan ini ya. Ini baru bercerita versi Permendagri 86 dalam rangka menyusun rencana strategis. Saya masih lurus, belum bercerita tentang indikator kinerja. Nah, kalau ini memang belum optimalnya pelaksanaan hanya bisa diselesaikan oleh eselon 2. Tapi kalau memang nanti ini ternyata berat ini gini.
contohnya ini bukan kewenangan biro pemerintahan misalnya itu, ya harus dicarikan yang sesuai dengan tupoksinya. Tapi ini sudah pas Pak Ibnu menurut saya karena datanya juga sudah jelas. Tinggal nanti melihat apakah sudah sesuai dari versi cascading sama indikator kinerjanya, Pak. Saya baru bercerita versi Permendagri 86 dalam rangka penyusunan rencana strategis. Ya. Isu strategisnya nanti tinggal yang memungkinkan ini kalau tidak diselesaikan maka akan berdampak kondisi yang lebih jelek lagi terhadap pemerintahan di daerah. Saya kira itu Pak Ibnu. Satu contoh dari Biro Pemerintahan. Bapak Ibu masih banyak waktu, manfaat ini sebaik-baiknya. Apakah mau bertanya ataukah memberi contoh yang nantinya mau dikoreksi Pak Muji? Tapi dari Biro Pemerintahan tadi alurnya sudah benar, Pak. Alurnya sudah benar. Jadi koyo ondo gitu loh, penyelesaiannya seperti ondo. Saya sana sebelah kiri dulu. Sebentar, ini sebelah kiri dulu. Silakan Mik. Mari kita eksplor pikiran kita untuk bertanya. Kalau memang sudah yakin betul ya sudah. Tapi kalau masih ragu-ragu, mari kita manfaatkan ruangan ini dengan ruang dan waktu ini dengan baik. Sebutkan nama dari mana ya, Mbak? Oh iya. Pak Ibnu. Iya. Juli Ratna, Pak, dari Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah. Iya. Kami mau menanyakan tentang sasaran, Pak. Untuk sasaran selama ini kita tahunya sasaran dari sasaran OPD. Tetapi kami ingin menanyakan mengenai sasaran program, sasaran kegiatan, itu ngambilnya dari mana ya Pak? Karena ini kita kemarin ada penilaian dari BPKP. Kita menjawabnya, ini ngambilnya dari mana? Dari mana? Sasaran program, sasaran kegiatan. Kalau indikator kita sudah ada, tetapi kalau yang sasaran program dan sasaran kegiatan kita memang belum ada. Adanya sasaran OPD yang sudah kita. Cuma satu, Bu. Waktunya masih banyak loh. Kalau cuma satu ya sudah. Dari Disnaker Trans. Yang di sebelah tengah. Langsung aja dulu ya Pak ya. Tengah. Mohon izin Pak, saya dari Dinas Kesehatan. Ini mau menanyakan. Nama Bu, nama? Ya, Lili Liana Pak. Ini mau menanyakan sekaligus meminta saran dari Bapeda terkait dengan permasalahan kesehatan terkait dengan TUSI ya Pak, irisan antara TUSI provinsi dan TUSI kabupaten kota. Bagaimana kami memunculkan indikator yang tepat. Misalnya saja, misalnya dengan permasalahan penurunan AKI. Salah satu masalah yang kami peta rendahnya pelayanan PONET dan PONET. Nah, pelayanan PONET dan PONET itu merupakan permasalahan yang ada di akar rumput ya istilahnya Pak. Yang ada di akar rumput, yang ada di kabupaten kota, di mana kewenangan provinsi itu sangat susah untuk masuk ke situ. Jadi misalnya PONET itu adalah misalnya puskesmas wajib PONET. Nah, puskesmas wajib PONET itu yang bisa menjadikan puskesmas wajib. PONET itu panjangnya apa, Bu? Saya nggak ngerti. PONET itu istilahnya fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu persalinan, tapi kalau D itu dasar di puskesmas, kalau K itu
di rumah sakit ya Pak sebagai rujukannya. Nah, jadi beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu PONET itu tadi, yang dia terstandar untuk melakukan pelayanan fasilitas melakukan pelayanan kepada ibu bersalin ya Pak, istilahnya gitu. Nah, jadi maksudnya gini Pak, kewenangan untuk mewujudkan PONET itu ada di kabupaten kota. Nah, selama ini PONET dan kewenangan provinsi selama ini yang dilakukan provinsi adalah advokasi, oke. Tetapi kita tidak bisa memaksa bahwa puskesmas itu harus PONET. Nah, seperti itu. Karena banyak sekali faktor harus mewujudkan puskesmas itu PONET. Satu adalah tenaganya. Tenaga itu harus ada 5 tenaga dasar. Nah, kita tidak punya wewenang untuk menambah tenaga. Karena kita hanya bisanya mengadvokasi, tolong tambah tenagamu di puskesmas, tambah dokter, tambah bidan. Nah, padahal kita tidak punya wewenang untuk kamu tak kasih dokter, kamu tak kasih bidan. Nah, seperti itu. Nah, untuk sama juga seperti Sarpras. Sarpras ya, peralatan kesehatan di PONET. Selama ini kita tuh tidak punya kewenangan untuk memberikan, yaitu tadi Pak, peralatan kesehatan di puskesmas. Paling melalui bantuan keuangan, tapi dengan anggaran yang minim sekali. Ya, jadi kami minta saran itu ya, gimana dengan pemisahan kewenangan itu antara TUSI provinsi dan TUSI kabupaten kota, yang padahal permasalahannya itu lebih banyak di level pelayanan kesehatan di akar rumput, yang provinsi itu hanya bisa mengadvokasi, hanya bisa menghimbau. Nah, seperti itu. Yang seperti itu. Indikatornya itu yang bagaimana sih Pak yang harus kita lakukan? Sebelah sini. Ayo, manfaatkan ini luar biasa nih supaya kita paham semua. Yang sebelah kanan saya sini. Ya, pojok sana. Turun Pak Ibnu dan Pak Muji. Izin saya Ragil dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Izin menyampaikan bahwa dinas kami itu kan akan membentuk UPTD, yang itu sudah ada instruksi Mendagri bahwa UPTD harus dibentuk di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia terkait untuk perlindungan perempuan dan anak. Nah, untuk saat ini memang kami sudah berproses, jadi mulai dari 2019, 2020, 2021 dengan biro organisasi, kemudian yang terakhir kami juga sudah ke Mendagri bahwa kemungkinan itu akan menjadi goals ya di akhir tahun ini atau di 2023. Nah, dalam penyusunan Renstra ini di 2024 sampai 2026, berarti kami harus membuat baik itu PON kinerja, KSKD, penyusunan instruksi strategi sudah mencakup dengan UPTD, karena itu kan nanti kan masuk dalam struktur organisasi. Seperti itu atau seperti sekarang gitu kan, karena kan Renstra ke depan kan harus mengakomodir kebutuhan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 penanya. Yang pertama Bu Yuli di Snaker Trans tadi menanyakan, kalau sasaran OPD sih saya punya Pak, tapi menentukan sasaran program dan kegiatan aku bingung kan gitu. Dari Disnaker. Kemudian dari kesehatan terkait dengan kewenangan. Aku baru dengar nih PONEK sama PONEK ya. Nah itu masih banyak kekurangan Pak. Tapi di kewenangan sesuai dengan Undang-Undang 23 ya. Pemisahan kewenangan antara provinsi dan kabupaten itu PONEK dan PONEH itu derajatnya banyak kabupaten, urusannya kabupaten. Tapi dinas kesehatan itu menjadi masalah kan gitu. Tapi ya caranya provinsi itu masuk di kegiatan untuk meningkatkan PONEH dan PONEK. Itu dari kesehatan. Dinas perempuan ada UPTD baru tapi belum ada SK-nya ya Pak. Belum ada SK-nya tapi masih berproses.
Prosesnya itu mulai 21, 22 ya. Nah, persoalannya karena ini Renstra 2024-2026, apakah di dalam Renstra itu UPT tahu kapan disahkannya itu sudah dimasukkan atau ditinggalkan dulu buat Renstra seperti organisasi sekarang. Ini 3 pertanyaan. Monggo yang lainnya siapkan pertanyaan. Apa kalau perlu minta saya begini benar enggak ya Pak? Contoh membuat pokok masalah dan akar masalah itu benar enggak? Seperti Biro Pemerintahan tadi. Monggo Pak Muji dijawab 3 pertanyaan tersebut. Baik Pak Ibnu. Mbak Yuli Disnaker, ini ada pertanyaan dari BPKP ya. Sasaran itu munculnya di program dan kegiatan. Memang kalau di kita itu di dalam rencana strategis, sasaran itu posisinya tidak di sasaran program dan kegiatan. Tapi Mbak Yuli bisa memetakan ketika akan masuk program, kira-kira di programnya jenengan itu sasarannya akan di mana. Misalkan apa ya, programnya di Senaker saya nggak hafal ya. Kira-kira kalau sasaran itu seperti kita mau menembak misalkan ya, mau menembak. Saya beri contoh, ketika kita akan menembak dengan 2 peluru, 1 sasarannya ke Disnaker, 1 sasarannya ke Bapeda. Model-model sasaran itu seperti itu. Kemudian supaya misalkan program ini berhasil, kira-kira misalnya saya punya program untuk meningkatkan perencanaan Bapeda dengan Disnaker, maka jelas programnya adalah sasarannya adalah ke Disnaker dengan Bapeda. Dibuat seperti itu, karena di dalam Renstra tidak diatur untuk membuat sasaran program. Kemudian sasaran kegiatan itu seperti kita mau melakukan kegiatan bantuan keuangan atau bantuan kepada orang miskin, itu kan kegiatan. Kemudian sasarannya siapa? Sasarannya itu bisa kepada orang miskin yang usianya 64 tahun ke atas kegiatannya. Kemudian sasarannya bisa ke usia anak yang tidak memiliki orang tua misalnya itu. Dibuat seperti itu. Saya yakin BPKP tidak akan bertanya lagi, yang penting Mbak Yuli bisa membuat alasannya seperti itu. Tapi di Renstra tidak diamankan, tidak diperintahkan. Ya, tidak apa-apa. Kemudian yang Dinas Kesehatan muncul permasalahan, ini sebenarnya bukan permasalahan ya, ini permasalahan dari ya, bukan di sini, tapi punya itikat untuk atau punya kewajiban untuk meningkatkan pelayanan PONEK di kabupaten kota, maka di dalam Renstra bisa masuk ke dalamnya, tapi tidak harus melanggar kewenangannya. Kewenangannya sampai sejauh mana? Ya sudah sampai segitu aja. Kegiatannya sudah sampai segitu, tidak bisa intervensi sampai yang bukan kewenangannya di dalam rencana strategis. Tapi nanti kalau di dalam pohon kinerja bisa bahwa PONEK itu harus diintervensi oleh siapa saja, silakan bisa dibuat di dalam pohon kinerja. Sampai karena itu bisa dibuat sampai ke paling bawah. Tapi kalau di Renstra ya cukup sampai dengan kegiatan. Kegiatan itu sampainya di mana? Sampainya hanya pada advokasi. Ya selesai di advokasi. Mungkin ada model lain yang bisa masuk sampai kewenangan kabupaten, tapi bisa menggunakan anggaran provinsi, misalnya bantuan keuangan. Bantuan keuangan itu kan bisa kewenangan provinsi, bisa kewenangan kabupaten, tapi kabupaten tidak mampu membiayai, tidak mampu mendanai, bisa dipakai menggunakan bantuan keuangan provinsi. Yang termasuk juga sarana prasarana kesehatan. Ya, di rumah sakit Kabupaten Banyumas misalkan dia tidak mampu membiayai atau membeli
sebuah alat kesehatan, maka bisa minta bantuan keuangan untuk sarana kesehatan gitu ya Pak Ibnu ya. Kemudian yang UPT, Dinas Perempuan, sepanjang belum ada surat keputusan, baru mendengar saja, lebih baik ya tidak dimasukkan. UPT itu organisasi perangkat daerah atau bukan? Kalau UPT adalah bukan organisasi perangkat daerah dan dia ada di bawah Dinas Perempuan, maka renstranya adalah renstra Dinas Perempuan. Kemudian isi kedalamannya, kalau memang belum ada SK-nya, saya khawatir setelah dibuat renstra, ternyata SK-nya baru dikeluarkan pada tahun 2025. Akhirnya kan gagal nanti ya perencanaannya, meskipun bisa dievaluasi, dirubah renstranya. Tapi lebih baik menurut saran saya ya menunggu SK penetapannya tentang UPT itu. Kalau belum lebih baik tidak masuk. Itu pendapat saya. Begitu Pak Ibnu. Oke, 3 jawaban, tapi saya masih nganu Pak Muji yang Dinas Kesehatan ini. Dinas Kesehatan itu kan punya masalah kesehatannya ya Pak, bukan kewenangan ya. Ponek dan po, nah itu rendah, ya. Ya, kewenangannya itu advokasi. Tapi Dinas Kesehatan itu kepingin ponek dan pones tadi itu naik. Salah satunya adalah tenaga kesehatan, begitu ya. Kalau tenaga kesehatan kan nggak bisa pakai bantuan keuangan. Tapi dalam musrenbang kemarin kalau saya tidak dengar ada keluhan dari desa kalau tidak salah. Kalau Bapak Ibu masih mengingat Pak Gub dicurai, Pak saya itu ya masalah ini kurang tenaga kesehatan. Kan tidak mungkin orangnya provinsi dikirim loh. Ada mekanisme tapi saya lupa. Mekanisme tidak melanggar kewenangan, tapi ponek dan ponesnya itu bisa terwujud. Walaupun itu kewenangan kabupaten, kerjasama apa gitu. Itu model-model seperti itu. Tapi kalau sarpras biasa bisa bantuan keuangan ya Pak ya. Tapi kalau masalah dokter, bidan itu kan susah. Kira-kira begitu ya Bu Lili ya. Tapi nanti kita diskusikan matang lagi, monggo kalau mau nambahkan. Ya Pak, mungkin menambahkan aja. Tadi kan Pak Muji bilang itu berarti permasalahan kabupaten kota. Berarti apakah kita tidak boleh mengambil permasalahan itu di provinsi atau bagaimana? Karena jikapun kita mengambil permasalahan itu, output kegiatan, sub-sub kegiatan yang kita ambil itu tidak akan mengungkit gitu. Hanya penyuluhan, hanya yang seperti itu gitu loh Pak. Jadi apakah kita salah mengambil itu tadi yang permasalahan ponetnya itu tadi, atau mending dikeluarkan aja gitu ponetnya atau gimana? Nggih, bisa diangkat ketika di dalam dokumen rencana strategis masuk di dalam pemetaan masalah ya. Jadi harus masuk terlebih dahulu, masuk dalam pemetaan masalah. Itu posisinya ada di mana? Kalau memang munculnya ada di dalam akar masalah, kira-kira itu kan harus dipecahkan dengan sebuah kebijakan. Kebijakan itu caranya seperti apa supaya bisa menyelesaikan akar masalah itu. Silakan kebijakannya dibuat oleh Dinas Kesehatan. Kemudian untuk memayungi kebijakan itu, aktivitas itu, maka ada nggak yang kira-kira kegiatan bisa memayungi, memberikan keuangan? Kan harus dibiayai dengan sebuah kegiatan. Sebuah kebijakan itu ketika dilakukan, kalau memang ada Permendagri 90, kegiatan itu masuk dan bisa oleh provinsi, bisa aja dipakai menggunakan itu. Yang penting masuk dalam restra. Jadi memetakan dulu. Nanti kapan-kapan mungkin bisa berdiskusi ya Pak Ibnu ya. Nanti saya bisa bersama-sama dengan bidang Pemsotbud, insya Allah mudah-mudahan saya ada waktu bisa melihat Dinas Kesehatan secara lebih detailnya.
Besok Karena kan kalau telepon. seperti ini saya juga sambil membayang-bayangkan kira-kira di mana posisinya Ponek itu. Kemudian intervensinya sampai dengan kegiatan bisa nggak masuk. Saya harus melihat dulu kondisi hasil pemetaan yang ada di dalam Dinas Kesehatan. Ya kalau Pak Ibnu masih mengajak saya, ya saya siap aja. Oh, saya Kapan ajak terus, Dinas Pak. Kesehatan dipanggil Artinya kan ke besok masih ada waktu kita mendampingi ya. Kita kan uji besok. Uji apakah OPD-OPD yang nantinya tadi suruh ngisi itu termasuk di dalamnya Ponek dan Pones tadi. Nah, penyelesaian seperti apa? Nah, besok kita uji bareng. Bapak Ibu masih ada 1 jam nih, masih banyak waktu. Baik yang ada di ruangan ini atau yang daring. Ini yang daring juga banyak sekali Pak, ini yang ikut. Silahkan kalau mau bertanya kepada narasumber atau mau teman-teman OPD itu, Pak saya renstra saya seperti ini kemarin 2020-26 seperti ini benar enggak ini? Ya gitu. Ini bisa ditanyakan karena Pak Muji ahlinya. Jangan tanya pada saya. Pak Muji nanti yang menjawab kan gitu. Silakan, ada lagi. Ya, di belakang. Tapi siap-siapkan dulu yang sebelah sini. Karena sebelah sini sudah ada, sebelah tengah siapa yang mau bertanya? Ini luar biasa manfaatnya ini. Monggo silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari 7 rumah sakit Pak. Saya ingin menanyakan dengan adanya Pergub nomor 5 tahun 2022, apakah rumah sakit membuat renstra Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat, tapi jelas Pak. Sebelah tengah. Ada? Belum? Sebelah kanan saya? Sudah? Jelas semua? Sudah semua, bingung. Yang daring, ada yang bertanya? Saya tidak tahu yang admin apa, teman-teman yang, karena ada yang chat enggak? Tangannya? Ini banyak sekali loh, yang daring ini banyak sekali. Tapi ini momen yang luar biasa untuk membedah supaya kita betul-betul paham. Saya sendiri masih belajar juga harus terus dari contoh teman-teman ini mungkin menjadi ilmu bagi saya juga. Ada lagi enggak? Masih 1 jam? Yang daring? Sudah paham, ternyata orangnya pintar-pintar. Alhamdulillah. Saya Pak Ibnu yang belum paham. Halo? Ada Saya, yang Pak dari Ibnu. daring? Pak Edi? Saya Pak Ibnu. Boleh enggak ini? Silakan. Gini aja. Maksud saya seperti ini. Tadi kan kayaknya teman-teman sudah terjebak kepada struktur ya. Kalau tidak salah tangkap. Bahkan tadi dari Dinas Perempuan dan Anak sudah bicara masalah UPT. Iya, OPT-nya. Waktu kick off, seingat saya sudah menyampaikan bahwa ini adalah momen bagi kita semua, bagi OPD untuk menemukan jalan lurusnya sesuai dengan tupoksi. Momen ini adalah sebenarnya, contoh misalnya, sebenarnya permasalahan yang dihadapi di sektor kesehatan, soalnya apa? Jangan teknis dulu terkait dengan Ponek dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Isu yang terkait dengan kesehatan yang itu harus segera ditangani atau merupakan tantangan ke depan itu apa? Kosongkan dulu, abaikan dulu masalah struktur, masalah program, masalah tujuan, sasaran dan lain sebagainya. Karena sekali lagi bahwa kita kan mau bicara masalah perencanaan yang berorientasi pada kinerja. Sehingga saya seperti itu. Kalau istilahnya saya keliru, saya mau dikoreksi. Artinya kita berpijak mulai dari
apa sih yang akan kita selesaikan ke depan. Baru setelah itu kita menentukan outcome-nya, output-nya, aktivitasnya, kemudian input-nya terkait dengan sumber daya. Kan kira-kira seperti itu. Berarti yang harus kita gali dari masing-masing OPD atau urusan, sebenarnya keberadaan dari organisasi itu untuk apa sih? Yang bisa merubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik lagi. Itu yang harus dicari dulu oleh teman-teman OPD. Jangan bicara masalah nanti programnya apa, tujuan sasarannya apa. Nanti ada session berikutnya. Yang sekarang yang harus digali adalah tadi itu. Masalahnya, keberadaannya buat apa sih? Dia ada untuk apa sih? Kan kira-kira seperti itu. Sesuai dengan kemenangan, sesuai dengan tantangan yang akan dihadapi, sesuai dengan permasalahan yang selama ini dialami, dan itu kemudian dirumuskan ke dalam isu strategis, yang itu harus diselesaikan melalui proses perencanaan. Kan kira-kira seperti itu. Bayangan saya seperti itu. Ini mumpung ada waktu 1 jam, mungkin sampling saja coba. Coba cara merumuskan isu strategis di OPD seperti apa sih caranya? Apakah mulai dari list permasalahan-permasalahan dulu, atau berdasarkan data-data mungkin data series dan lain sebagainya, sehingga kita punya argumentasi bahwa permasalahan yang harus diselesaikan isu strategis di dinas kesehatan ke depan itu apa? Yang itu nanti mengarahkan ke kita kegiatan apa saja yang harus kita lakukan dalam rangka pencapaian tadi, yang bahasa perencanaannya adalah ultimate outcome-nya, kan kira-kira seperti itu. Lah, session ini adalah kita mencoba berlatih bagaimana cara menentukan isu strategis, kan kira-kira seperti itu, yang menjadi dasar bahwa inilah ke depan yang harus kita selesaikan, inilah target yang harus kita selesaikan 2 tahun ke depan, 2-3 tahun ke depan, yang nanti kemudian kita jabarkan lagi dalam pohon kinerja. Kan kira-kira seperti itu. Bayangan saya seperti itu sih. Bayangan saya itu loh. Nanti proses penyusunan renstra bab 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya nanti mungkin karena sudah punya pengalaman hanya diingatkan saja. Tapi titik kritisnya adalah menentukan isu dari masing-masing OPD. Yang itu menjadi tujuan akhir yang harus dicapai oleh OPD yang bersangkutan. Nah, cara menyelesaikannya seperti apa itu yang baru nanti sampai ke rincian runtut dari pohon kinerja, nanti bicara masalah cascading, sehingga harapan kami sih sebenarnya nanti tidak akan ditemukan lagi kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pencapaian tujuan dari organisasi. Itu yang harus, makanya kita kosongkan pikirannya dulu gitu ya. Kosongkan pikirannya, nanti kegiatan kita tertampung atau tidak, karena ini adalah merupakan titik balik kita mencoba, ayo kita berpikir secara benar untuk tadi pencapaian tujuan dari organisasi itu. Yang nanti tentu saja nanti kita suruhkan tugas Bapeda adalah menentukan isu strategis yang bersifat daerah. Kan kira-kira seperti itu. Mungkin itu Pak Ibnu yang mungkin mencoba harus digali lagi. Terima kasih Pak Edi. Tadi mulai awal kita itu harapannya hari ini itu tadi seluruh OPD itu mulai berpikir. Jadi masalah gunaku apa sih OPD ku sesuai tupoksi itu apa? Jadi belanja masalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masalahnya nanti dikerucutkan di strategis. Tapi terima kasih Pak Edi mengingatkan kembali teman-teman. Hari ini karena sesinya Pak Muji itu sampai jam 12 isu strategis, maka nanti akan disambung dengan Mbak Marlupi. Tapi harapan saya ada contoh-contoh ini loh Pak. Saya masalah utama saya itu ada begini. Kemudian saya menentukan isu strategis. Jadi isu strategis tadi. Terus memecahkan masalah dari ini itu seperti apa? Kira-kira begitu ya Pak Edi ya? Cara merumuskan isu strategis dulu sih bayangan saya itu ya. Nanti cara pemecahannya itu kan nanti di sesinya dulu betul seingat saya. Benar nggak? Iya nggak? Yang itu menjadi mungkin mau menambahkan. Nanti bakal ultimate outcome ya kan? Bayangan saya seperti itu sih. Siap.
J, tambahan dari Pak Edi, kita kosongkan pikiran, kita mencari masalah di OPD kita masing-masing. Yang nantinya menjadi isu strategis, nanti diselesaikan. Mungkin Pak Muji mau menambahkan? Baik, saya menambahkan ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi terkait bagaimana membuat, perlu saya sampaikan, isu strategis itu tidak bisa muncul tahu-tahu ada. Ya, kita harus mempelajari terlebih dahulu sebenarnya masalah apa. Karena berangkatnya isu strategis itu bisa diambil dari kondisi masalah yang dimiliki, bisa diambil dari potensi yang kita miliki, atau dari faktor lingkungan. Itu bisa dijadikan isu strategis. Kalau lebih besar lagi, ketika kita menyusun isu strategisnya tingkat daerah, maka bisa diambil ketika kita membuat kajian lingkungan hidup strategis. Nanti dia bisa memunculkan isu strategis dari sisi lingkungan. Kemudian bisa diambil dari kondisi masalah-masalah, permasalahan. Hanya ada 3 yang saya tahu ya. 1 bisa diambil dari masalah-masalah yang ada, kemudian bisa diambil dari potensi kita yang tersedia. Apabila tidak dimanfaatkan, sayang. Karena kalau dimanfaatkan, ini akan menimbulkan dampak positif yang sangat besar sekali. Kemudian yang ketiga bisa diambil lingkungan. Yang 3 itu. Saya berikan ilustrasi, misalkan banyaknya permasalahan di wilayah pesisir dan pantai. Ini bisa diangkat isu strategis tentang lingkungan hidup yang ada di wilayah pesisir dan pantai. Kemudian di wilayah pesisir dan pantai kita punya, katakan ada 10 kabupaten kota di wilayah pesisir pantai, atau ya 10 kabupaten kota. Ternyata di 10 kabupaten kota itu muncul memang benar semuanya ada. Ya sudah, kita angkat itu menjadi isu strategis yang harus segera dipecahkan oleh Jawa Tengah atau oleh OPD masing-masing. Hanya ada 3 referensi dari saya ketika Bapak-Bapak dan Ibu sekalian menyusun, membuat isu strategis yang ada di dalam bab 3. Kalau kita tidak tahu masalahnya, kita susah untuk menetapkan isu strategis. Kemudian yang kedua, dari faktor lingkungan. Ada nggak dari faktor lingkungan yang menjadi akan, kalau tidak diselesaikan akan menjadi masalah di menurut OPD Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, potensi di Jawa Tengah sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan tupoksi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Apabila tidak dimanfaatkan, itu sayang. Padahal kalau itu dimanfaatkan akan menimbulkan dampak positif yang sangat besar sekali. Kemudian diselesaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian sesuai dengan tupoksi organisasi. Itu masukan tambahan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak tidak membuat dalam slide-nya karena saya fokusnya adalah kepada dokumen rencana strategisnya. Karena isu strategis itu ada di dalam dokumen rencana strategis. Di dokumen rencana strategisnya itu. Terima kasih Pak Muji, tambahan dari Pak Muji. Bapak Ibu masih ada 30 menit sepakat. Masih adakah yang mau bertanya atau memberikan contoh terkait dengan sebetulnya kalimat isu strategis itu dari mana? Mulainya kata apa dan lain-lain. Monggo Mas. Dan PR-nya Bapak Ibu tadi ada tugas ya. Tugas dari panitia tadi untuk menentukan masalah-masalah yang harus dituangkan yang akan diuji besok. Kira-kira begitu. Silakan, ada pertanyaan. Mic paling depan. Rumah sakit belum Pak? Ada Pergub nomor 5. Ini Pergub itu masalah apa? Pergub 5 itu apa ya? Dari rumah sakit mana tadi? Itu dulu. Itu tadi masih ada yang belum dijawab.
Yang Pergub nomor 5 apakah masih bisa Renstra tadi loh Pak? Pak Mujib sudah paham Pergub 5. Munculnya Pergub 5 ya. Tahun 2000 berapa Pak? Dengan munculnya Pergub 5 tahun 2022 tentang penjabaran Perda nomor ini Pak, dari Pergub nomor 5 tahun 22 tentang perubahan atas Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah. Cotekap ya. Baru. Nah, itu masih perlu buat Renstra Anda, Pak Muji. Pertanyaannya seperti itu ya, Pak? Jawabannya dari saya itu rumah sakit itu perangkat daerah atau bukan? Jawabannya itu. Kalau itu perangkat daerah, amanatnya Permendagri 86, kita harus membuat rencana strategis perangkat daerah. Kalau bukan perangkat daerah, maka buatlah corporate plan. Tapi saya tidak mengajarkan corporate plan di sini, hanya memberitahukan bagaimana membuat rencana. Kalau masih perangkat daerah, buat Renstra. Kalau rumah sakit menjadi bawahannya dinas kesehatan, yang membuat Renstra rumah sakit. Kan gitu. Dinas kesehatan, yang membuat dinas kesehatan. Terbalik. Tapi kalau masih perangkat daerah, karena amanatnya adalah perangkat daerah, ya buatlah perangkat daerah. Kalau jawaban dari saya seperti itu. Tapi kalau misalkan rumah sakit itu di bawah dinas kesehatan sebagai UPT, tapi harus membuat Renstra, ya itu kebijakan. Saya nggak berani ngomong. Karena saya pernah mengajarkan rencana strategis pada BPR PKK. Tapi karena ini amanah ya saya ajarkan. Tapi saya tidak membuat kebijakan BPR PKK supaya membuat rencana strategis. Tapi itu tahun 2018 bukan sekarang, 2018. Ya. Jawaban saya seperti itu, Pak. Ya. Begitu Pak Lili, untuk lebih memastikan rumah sakit itu PT apa bawahannya dinas kesehatan, itu dibaca di Pergub itu, ini ada dinas kesehatan juga. Jawabannya, itu UPT atau perangkat daerah? Biar clear. Mohon maaf Pak, di sini saya masih belum tahu informasinya. Setelah kita baca lagi Pak. Ya, yang di depan tadi yang mau bertanya silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya Joko dari Biro Kesra Pak. Terakhir ini saya justru sedikit dapat masukan terkait dengan tadi ya. Jadi kalau bicara penentuan isu strategis gitu, saya berangkat dari kebingungan sebenarnya. Jadi, tapi saya mau sharing gitu ya, kondisi tentang biro, terutama Biro Kesra gitu Pak ya. Saya akan berangkatnya dari gini Pak. Anggaplah ini kebingungan saya, kemudian saya sampaikan, kemudian saya mohon masukan kira-kira kalau nanti kami untuk isu strategis. Tadi juga dari Biro Pemerintahan sudah sampaikan bahwa kita biro itu dalam penentuan rencana strategisnya, OPD-nya, kita gabung di jadi satu seda itu dikoordinir oleh Biro Bangda. Gitu. Nah, tetapi gini Bapak, kami sendiri itu kan ngurusi masalah Kesra, masalah Kesra. Kesra itu secara keseluruhan itu ada pelayanan dasar dan non dasar. Terus kemudian kami juga bukan terbebani ya, tetapi kami juga mengampu itu masalah keagamaan, khususnya hibah keagamaan. Dari struktur APBD yang kami kelola, Pak, itu 99% itu hibah keagamaan, 1% itu untuk mengcover dasar dan non-dasar dari sisi kebijakan. Itu pun juga masih kepotong juga untuk pengelolaan pendampingan hibah, monitoring dan evaluasinya. Nah, itu kondisi kami. Jika kami kemudian berpikir,
kalau kami menentukan isu strategis terkait dengan Kesra misalnya gitu Pak ya, dengan melihat struktur APBD kami 2 tahun terakhir ini, kami itu justru punya masalah sendiri Pak. Masalahnya adalah bagaimana memastikan bahwa hibah yang kami salurkan itu tepat sasaran. Kemudian kalau kita melihat di RPJMD tahun 2023 terkait dengan program unggulan, di salah satunya itu peningkatan rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji. Yang di situ menyebutkan jelas perangkat daerah pelaksana adalah Biro Kesra, dan kami harus memastikan bahwa ada peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang keagamaan khususnya hibah. Kami belum bicara isu strategis secara umum di bidang Kesra, tetapi kami dari struktur APBD kami sudah dalam tanda petik terjebak untuk bicara kualitas dari hibah yang kami sampaikan. Belum lagi kalau ada temuan-temuan di lapangan terkait dengan Inspektorat dan BPK misalnya gitu ya. Nah ini jadi permasalahan sendiri. Pertanyaan saya, apakah itu bisa dijadikan isu strategis? Kalau tadi Bapak sampaikan, kalau kami itu bukan perangkat daerah, jadi kami berbicaranya corporate plan. Itu tadi ya kalau nggak salah tangkap. Jadi kami bukan lagi berbicara Renstra, tetapi corporate plan. Kalau berdasarkan ini, gitu. Nah, kemudian gini Pak, kalau mengangkat isu strategis, itu tadi kalau saya membahasakan dari apa yang Bapak jelaskan, itu membahasakannya dari mengangkat isu strategisnya dari potensi yang kami ada saat ini. Terus kemudian permasalahan yang ada dari sisi tupoksi Bapak. Kami hanya mengcover dari sisi kebijakan. Ranah teknis kami tidak bisa sampaikan. Jadi kami hanya mengawal kebijakan-kebijakan yang ada terkait dengan Kesra yang dalam struktur anggarannya hanya difasilitasi 1% dari total APBD kami, itu untuk mengcover hal seperti itu. Nah, dari permasalahan itu, kemudian dilihat dari struktur organisasi kami yang kalau dibilang perangkat daerah ya juga enggak, tetapi kalau dibilang ketika pelaporan keuangan kami dianggap sebagai perangkat daerah, tetapi kalau dibilang penyusunan anggaran dan APBD seperti ini, kami bukan perangkat daerah, Pak. Ini rancu gitu menurut kami. Sehingga kami agak sulit menentukan isu strategis yang ampuh. Tadi pertama berdasarkan potensi yang selama ini kami kelola, yang kedua berdasarkan dari tupoksi, gitu. Ini menjadi problem sih Pak buat kami ketika kami harus diminta untuk menyusun isu strategisnya. Kira-kira itu Pak. Jadi saya mohon masukan kalau dengan kondisi-kondisi seperti ini, misalnya perangkat-perangkat daerah yang khusus gitu ya, seperti kami gitu ya. Kalau bicara misalnya perangkat-perangkat daerah teknis lain mungkin lebih mudah Pak, apa yang Bapak sampaikan di sini saya lebih mudah menangkap. Tapi ketika itu di kami seperti ini dengan histori kami dari sisi anggaran kemudian potensi kami sudah terjebak gitu loh Pak di permasalahan-permasalahan seperti itu. Belum lagi dari sisi SDM Pak. Dengan kami mengelola hibah demikian besar gitu ya, kami akan terjebak di permasalahan khusus internal gitu loh. Termasuk kalau kami bicara ya tadi corporate plan-nya akan seperti apa. Mungkin itu Bapak masukan kami. Terima kasih. Tapi ini sudah terjadi ada pertanyaan. Tadi sudah diingatkan Pak Edi Kabid Pem Sosbud, lepaskan dulu deh yang seperti sampai dengan anggaran. Tapi ini kan masukan. Tapi hari ini kita mencoba untuk berbelanja di benak kita itu masalah-masalah yang strategis, yang nantinya itu bisa diatasi. Tapi karena ini pertanyaan Pak, monggo Pak Muji menjawab. Baik, Kesra, setelah saya tulis, ini bisa menjadi isu strategis. Ketika muncul ada kondisi di Jawa Tengah itu banyak hibah tidak tepat sasaran. Ini bisa menjadi isu strategis. Kemudian banyaknya rumah ibadah yang masih tidak layak. Ini juga bisa menjadi isu strategis. Kemudian kalau anggaran kesampingkan ya, jadi itu bukan potensi ya. Jadi potensi itu misalkan
ada anggaran dari kolaborasi yang bisa diselesaikan secara tupoksinya Biro Kesra bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Jawa Tengah misalkan. Dia bisa memberikan kontribusi terhadap rumah ibadah di Jawa Tengah yang tidak layak, maka itu bisa dijadikan isu strategis. Itu sebuah potensi yang berada di luar. Kemudian yang terkait dengan masalah tadi sudah jelas, ini sangat bisa menjadi isu strategis. Yang penting isu strategis itu bisa di backup atau diselesaikan oleh OPD Biro Kesra. Isu strategis itu tidak bisa diselesaikan oleh Biro Kesra karena ini bicaranya adalah rencana strategis. Lebih baik jangan dimasukkan menjadi isu strategis di OPD itu. Kalau mau itu sifatnya lintas OPD, sebaiknya isu strategis itu adalah yang lebih tinggi lagi adalah di level daerah. Saya kira itu masukan dari saya buat Biro Kesra. Sudah? Ada lagi? Sudah. Pak Arief di tengah. Mic-nya? Mic. Nah. Monggo Pak Arief. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sambil menghabiskan waktu yang masih setengah jam. Kasihan Pak Muji ini honornya kurangi honornya Pak, karena sudah sesuai dengan jamnya. Gini Pak, kita bicara dulu mengenai definisi mengenai isu strategis ya. Saya iseng-iseng buka di Mbah Google Pak. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Pak, yaitu daerah atau masyarakat di masa datang. Itu yang kita jadikan patokan dulu ya. Sehingga saya ada punya pemikiran begini. Yang pertama adalah coba dilihat antara target capaian dan tadi Pak Puji dan Niko kondisi ideal Pak. Kalau itu gapnya masih tinggi, jadikan isu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga sampai Pak Muji, kita lihat linstranya, lingkungan strategisnya bagaimana. Atau regional, itu kita lihat. Ya. Nah itu kalau itu mau kita, sekarang kan banyak info dari medsos, banyak dari YouTube Pak ya. Lebih gampang kita melihat itu Pak. Sehingga kita lebih clear di sini. Yang pertama adalah kita kan kemarin masih punya target-target dan capaian mungkin yang masih ada gap dibandingkan juga dengan kondisi ideal. Kalau masih kemudian di ranking Pak di masing-masing OPD mana menjadikan isu strategis utama. Yang kedua tambah lagi dengan melihat secara detail mengenai linstra kita sendiri bagaimana yang sesuai dengan tusi masing-masing. Soal nanti bagaimana mengatasinya di belakang. Mungkin itu Pak Muji, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Muji, diterima usul Pak Arief? Ya baik, terima kasih masukannya Pak Arief. Ya buat yang hadir di sini, tadi ada masukan dari Pak Arief. Tolong bisa dicermati kalau masih belum paham, nanti bisa kasih nomor HP-nya Pak Arief. Nanti Pak Muji juga kalau berkenan sebarkan nomor HP Pak Muji. Ada lagi? Kalau tidak ada, ada lagi. Silakan dari Satpol. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibnu dan Pak Muji. Perkenalkan saya Arsanto dari Subbag Program Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. Saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, berdasarkan paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Muji tadi,
bahwa permasalahan itu hendaknya disusun dengan tidak melupakan data dukung. Nah, data dukung ini biasanya bersifat historis atau sesuatu yang rangkuman dari masa lalu ya Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah reaktif atau potensi di masa yang akan datang bisa dijadikan landasan sebagai penetapan masalah? Sebagai contoh Pak, kami menangani urusan Trantibum Linmas. Nah, dengan adanya kondisi pilkada di tahun yang akan datang, 2023 dan 2024, ada potensi terjadi gangguan Trantibum Linmas, baik di tingkat provinsi maupun hingga di daerah. Apakah hal tersebut bisa kami jadikan landasan untuk mengangkat permasalahan tersebut? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah kondisi internal dari OPD itu bisa kami angkat sebagai permasalahan? Sebagai contoh, Pak, kami menangani cakupan wilayah di Jawa Tengah yang begitu luas. Dihadapkan dengan jumlah personel yang terbatas. Apakah hal tersebut bisa kami angkat permasalahan, Pak? Untuk yang terakhir, yaitu berdasarkan paparan dari Bapak Muji, bahwa berdasarkan pengalaman empiris, pengalaman maaf Pak. Pertanyaan yang ketiga, yaitu berdasarkan pengalaman empiris Bapak Muji sebelumnya, bahwa beliau sempat menyusun permasalahan ini dengan melibatkan beberapa OPD. Berdasarkan contoh yang sudah disampaikan tadi terkait ketahanan pangan, beliau menyampaikan bahwa beliau melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian Dinas Pertanian, kemudian ada Dishantan itu tersebut. Nah, atas hasil diskusi beliau pada masa lampau itu, mungkin boleh di-sharing kepada kami, Pak, apakah permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil diskusi tersebut, jikalau memiliki kemiripan satu sama lain, apakah masing-masing OPD yang sudah melakukan diskusi dan kolaborasi, Pak, untuk zaman now, Pak, itu diperkenankan untuk menuliskan masalahnya di Renstra tersebut. Mungkin itu saja, Pak, 3 pertanyaan inti yang sekiranya ingin saya tanya kepada Bapak Muji dan Bapak Ibnu. Terima kasih atas atensinya. Moga Pak Muji langsung dijawab, tapi saya tidak akan menjawab karena narasumbernya Pak Muji. Enggak apa-apa, Pak. Kan Pak Ibnu pakar Satpol PP, mantan kepala bidang Satpol PP, Pak. Pernah ya, Linmas. Baik, tadi disampaikan Pak Sabto terkait dengan kondisi yang akan datang sudah bisa diprediksi bahwa pada saat pilkada serentak akan terjadi seperti ini. Itu bukan tidak jadi masalah, malah menjadi isu strategis. Karena kalau sudah tahu ada masalah di depan, tidak kita siapkan antisipasinya, itu keliru. Begitu kita tahu ada masalah, akan terjadi masalah besar, maka kita sudah antisipasi. Itu dijadikan isu strategis saja. Masalah Trantibum Linmas di era apa, Pak?
Pilkada serentak tahun 2024. Kemudian bagaimana kalau boleh enggak saya memasukkan kondisi internal di terkait dengan jumlah personil? Boleh. Bapeda aja saya pasang, mohon maaf. Jadi saya bersama-sama tim peneliti utama perencana. Jadi saya waktu buat Renstra itu ada Mas Dandi enggak nih yang dulu. Perencana utama dan madya dan peneliti utama saya ajak, ayo kita buat Renstranya Bapeda. Dari hasil sampai dengan akhir itu ternyata muncul kondisi fungsional perencana atau SDM Bapeda sangat minim sehingga perlu kita masukkan menjadi permasalahan. Terus solusinya gimana? Siapa yang akan menyelesaikan? Bukan ini cukup diselesaikan oleh siapa? Nanti di situ disebutkan di dalam rencana strategis. Tapi boleh, saya nyatakan boleh. Masalah internal, personil boleh. Meja dan kursi juga boleh. Tapi kondisinya paling bawah ya. Jangan tahun berapa 2013 itu ya. Meja dan kursi malah menjadi masalah pokok di sebuah dinas OPD di Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini keliru. Meja dan kursi harus paling bawah. Boleh. Kemudian terkait dengan bagaimana ketika dulu tahun 2018, jadi saya itu diajak ya. Jadi teman-teman dulu ada yang namanya Kasubit ya, Kasubit mengundang OPD karena keinginan Renstranya itu OPD-nya bagus, maka diundanglah, dihadirkan di Bapeda, difasilitasi makan dan minum segala macam. Kemudian Kasubit beserta stafnya bersama-sama menyusun, mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian sampai dengan penjabarannya siapa yang akan bertanggung jawab, siapa yang akan menyelesaikan. Tapi tidak menyusun narasi di dalam Renstra. Hanya itu, karena kalau sudah paham itu ya sudah, Renstranya bisa ditulis narasinya. Pada waktu itu adalah Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian. Terus saya diajak oleh Mas Himawan ya, mungkin di sini ada Mas Himawan, ke Dinas Kelautan. Kasubag programnya malah sekarang jadi kepala bidang perekonomian. Jadi setelah di sana membuat Renstranya Dinas Kelautan, sekarang sudah jadi kepala bidang perekonomian. Jadi kebetulan diajak bersama-sama di sana. Terus pada waktu itu juga OPD diundang. Jadi mulai kepala dinasnya, kepala bidangnya berargumentasi. Oh ini nggak kayak gini ya. Saya ikut mendengarkan. Seperti itu. Terkait dengan informasi. Isinya ya sudah tidak ada bedanya dengan yang saya masukkan itu. Tapi yang Dinas Kelautan saya tidak. Tapi ini yang saya sampaikan itu adalah hasil pada waktu tahun 2018. Hasil tahun 2018 mungkin sekarang sudah diganti Mas Slamet ya, sekarang mungkin kalau ada keliru silakan direvisi. Itu adalah hasil pada waktu tahun 2018 tapi masih masuk akal menurut saya. Seperti itu. Terima kasih Pak Ibnu. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini jam 12:04. Ini baru landasannya ini Pak Muji, yang nanti itu ada beliau nanti narasumbernya yang sudah standby. Tapi kalau sudah tidak ada pertanyaan kita istirahat. Sesuai jadwal sih mulainya jam 1. Tapi kalau Bapak Ibu setuju dan bersepakat, kita istirahat sampai jam 12, bisa sholat di belakang. Ada masjid ya. Ya ini jam 12:04. Jam saya loh. Jam saya jam 12:04. Ya kalau setuju agar Bapak Ibu tidak pulang sampai malam nanti. Karena sesuai jadwal harusnya masuk lagi jam 1. Nah, sepakat saja mau masuk jam 1 atau kita padatkan jam 12:04 lah ya. Jam 12:30. Ya. Ini sepakat aja jam 12:30 kita masuk lagi karena materi sambungannya yang akan disampaikan Mbak Marupi tadi nanti lebih teknis lagi, lebih beliau ya. Maka kami harapkan jam 12:30 kita sudah masuk, tidak ada satupun yang tertinggal di belakang.
sehingga bisa memahami secara jelas. Demikian, terima kasih. Aplaus untuk Pak Muji. Demikian, terima kasih. Saya selaku moderator dalam rangka memandu acara ini, manakala ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sesi pertama ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja depan kalau Pak Inu di kampung. Tapi menarik, saya itu menarik. Kalau teman-teman memahami, mungkin besok kita. Panitia tadi yang tugasnya tadi tolong di-upload biar yang tadi loh tugas. Di WA aja di pengampu nanti biar disampaikan. Sudah di WA di grup pengampu, nanti tinggal disebarkan ke masing-masing. Apa? Sudah di WA di grup pengampu, Pak. Oke. Jateng PD juga sudah di forward. Akan. Mana ini? Maka Joni ngono pilih Pak. Tidak apa-apa. Tidak benar ini punya siapa? Bapak Ibu, sebagai informasi kami sudah menyediakan makan siang. Silakan untuk menikmati untuk mengambilnya di meja registrasi. Terima kasih. Oke.